Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tematik. Materinya apa, Bu? Materinya tentang permainan tradisional, peta konsep, dan juga cara menuliskan peta konsep ya. Nah, kita mulai terlebih dahulu. Seperti yang kalian ketahui ya, di sini Ibu sudah menuliskan permainan tradisional. Ada beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia ya. Nah, hampir semua wilayah di daerah Indonesia itu memiliki permainan tradisional yang khas. Nah, di mana permainan tradisional ini berfungsi untuk meningkatkan kreativitas anak dan juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Dengan bermain seperti ini pastinya selain membahagiakan, menyenangkan, dan juga bisa membuat tubuh kita banyak bergerak dan beraktivitas. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan beberapa. Ada permainan petak umpet. Nah, biasanya permainan ini tuh dimainkan lebih dari 2 orang ya. Terus kemudian ada permainan bola bekel, dimainkan secara bersama-sama ya, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian di sini ada permainan gundu, biasanya dimainkan oleh anak laki-laki pada umumnya ya. Nah, kemudian ada permainan lompat tali atau permainan karet, menggunakan karet yang disambung satu persatu hingga menjadi panjang ya. Itu medianya. Kemudian ada permainan congklak, menggunakan cangkang kerang dan juga papan congklak. Permainan egrang ya, itu menggunakan 2 tongkat panjang yang bagian tengahnya itu diberi pembatas. Jadi nanti cara bermainnya itu kita berdiri di atas 2 tongkat panjang tersebut, seperti itu ya. Nah, kemudian ada permainan gobak sodor. Ini dimainkan secara bersama-sama ya, dengan mengejar, berlari, mengarah ke benteng lawan. Nah, kemudian ada permainan engklek yang terakhir yang ditulis di sini. Itu cara bermainnya adalah dimainkan sekitar kurang lebih 5 orang dan dilakukan secara bergantian, sama seperti kalian bermain caplak gunung ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi kenapa di sini ada permainan tradisional? Karena kemarin kita sudah membahas beberapa keragaman budaya di Indonesia juga ya. Ada selain keberagaman budaya, ada keberagaman suku, ada keberagaman agama, kemudian ada keberagaman makanan tradisional, ada keberagaman pakaian adat, rumah adat, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar tentang peta konsep atau mind mapping ya. Nah, peta konsep adalah cara untuk menyampaikan informasi dalam bentuk konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian. Jadi, ketika kita membuat peta konsep, itu kita pastinya akan menyatukan beberapa ide-ide. Nah, kemudian dihubungkan dengan garis dan lain sebagainya. Nah, di sini ada fungsi dan manfaat dari pembentukan peta konsep. Sebenarnya untuk apa sih, Bu? Yang pertama, untuk menyelidiki apa yang telah diketahui siswa. Seperti yang kita tahu, kalau kita membuat peta konsep, itu pasti kita memiliki suatu ide ya, memiliki suatu ide di mana ide tersebut kita tuliskan terlebih dahulu garis besarnya. Ya, garis besarnya itu dituliskan dulu apa-apa saja sebelum dijelaskan oleh bapak ataupun ibu guru ya. Kemudian mempelajari cara belajar. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi anak nantinya akan belajar, akan merangkum. Nah, seperti apa sih materi-materi yang harus dituliskan? Nah, seperti itu. Jadi, secara tidak langsung ketika kita menulis peta konsep, kita sudah memiliki konsep sendiri. Dan kemudian kita sudah memiliki ide-ide. Nah, itu kita tuangkan di dalam gambar. Nanti dimasukkan, dihubungkan dalam gambar ya. Kemudian ada mengungkapkan miskonsepsi. Ya, seperti maksudnya di sini adalah ketika kita membuat peta konsep, di mana di situ kan menghubungkan satu ide dengan ide yang lain ya. Nah, seperti ini, menghubungkan ide yang satu dengan ide yang lain. Nah, pasti ada kesalahan. Semisal ada kesalahan kalian dalam penulisan atau ada kesalahan kalian dalam mereview materi tersebut, seperti itu, miskonsepsi ya. Terus kemudian di sini ada langkah-langkah membuat peta konsep. Sebenarnya apa sih, Bu, langkah-langkahnya? Yang pertama, kita mesti bisa
mengidentifikasi konsep yang akan dipetakan. Jadi kita sudah harus tahu dulu apa yang harus kita tulis di awal dalam membuat mind map, ya. Kemudian yang kedua, menyatakan makna dari masing-masing konsep, dituliskan, ya, dituliskan. Misalnya yang pertama ini garis besarnya, misalnya organ tubuh. Terus kemudian dituliskan, dinyatakan. Di sini ada organ tubuh dalam, organ tubuh luar, atau organ tubuh atas, organ tubuh bawah, seperti itu. Nah, kemudian meletakkan konsep-konsep tersebut dalam peta. Tulisan yang sudah kita siapkan tadi itu kita petakan, nah, kita petakan. Maksudnya kita berikan kotak atau kita berikan lingkaran seperti ini, seperti itu. Membuat garis-garis penghubung. Nah, apa sih Bu garis-garis penghubung? Ini garis-garis penghubungnya, nah. Ini garis-garis penghubung. Ini garis-garis penghubung yang panah seperti ini juga garis-garis penghubung, ya. Jadi, setelah kita mengetahui garis besarnya, temanya dahulu, organ tubuh. Kemudian kita buat setelah ada organ tubuh, misalnya ada organ tubuh atas, ada apa saja disebutkan. Kemudian organ tubuh bawah ada apa saja disebutkan. Nah, kemudian setelah kita tulis di sini, kita buat petakan, atau kita kotak-kotakan, atau dibuat lingkaran juga bisa. Setelah itu membuat garis penghubung. Garis penghubungnya bisa berupa panah, tanda panah seperti ini atau seperti ini, ya, Nak. Nah, setelah kalian paham, kalian bisa melihat di sini ada jenis-jenis dari peta konsep atau jenis-jenis dari mind mapping. Pertama, di sini Ibu punya 3 contoh dari peta konsep. Yang bentuk pertama di sini ada pohon jaringan atau network tree, ya, network tree. Di sini ada pohon jaringan, maksudnya apa? Karena di sini bentuknya seperti pohon, ya. Nah, di sini seperti ini. Ini kalian jelaskan tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian ada yang bentuknya seperti rantai kejadian, jadi dia ke bawah. Jadi dia mengungkapkan ini di tanda panah ke bawah seperti apa alurnya, seperti apa proses dari materi yang telah disampaikan, gitu ya. Itu dibuat ke bawah seperti ini termasuk rantai kejadian. Dan kemudian ada yang konsepnya siklus, ya. Jadi dia memperlihatkan sebuah kejadian secara berulang. Nah, prosesnya seperti apa? Misalnya di sini proses pembentukan air. Nah, kemudian prosesnya ke bawah seperti ini, berputar seperti itu, ya, Nak. Nah, ini maksudnya adalah konsep siklus. Jadi ini ada beberapa bentuk-bentuk dari peta konsep yang bisa kalian lihat, ya. Itu saja materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.